Shalom pelayan Injil GSJ Jawa Barat dan seluruh umat Tuhan dimanapun Anda berada. Bacaan Alkitab setahun pada hari ini sampai pada kitab Yeremia pasal 16 sampai dengan pasal 18. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Ketika kita bangun tidur, kita diperhadapkan dengan pilihan bangun atau tidak, berdoa atau melakukan aktivitas yang lainnya. Demikian juga di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ini kita diberikan dua pilihan, mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri atau mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Dalam renungan kali ini saya akan beri judul dua pilihan yang terambil di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, yang tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ancaman yang ditimbulkan oleh kerajaan Asyur dan Babel, umat Yehuda meninggalkan Allah, menaruh pengharapannya pada manusia dan meminta pertolongan kepada Mesir. Bukan hanya itu, penduduk Yehuda menyembah kepada Baal, menyembah kepada berhala-berhala, dan praktek kehidupannya, ketidakadilan sosial itu menjadi gaya hidup mereka. Yeremia menggambarkan kehidupan umat Yehuda yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, bukan hanya tidak mendatangkan berkat, melainkan mendatangkan kutuk. Yeremia melukiskan seperti padang gurun yang penuh semak bulus, yang tidak mengalami datangnya keadaan baik. Kepercayaan yang berpusat pada diri manusia pasti akan mengalami kekecewaan, pasti tidak akan mengalami datangnya masa baik. Mereka akan hidup di dalam ketakutan, kecemasan, dan kebinasaan. Sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang itu akan memiliki pengharapan, memiliki keyakinan, bahkan di masa-masa yang sulit. Bisa jadi pohon yang ditanam di tepi aliran air itu mengalami masa yang berat saat pertumbuhannya. Tetapi ia akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan yang membuat akarnya semakin menancap, tertancap dalam, berdiri kokoh dan menghasilkan buah. Di dalam keadaan yang sulit, percayalah bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Di dalam keadaan yang ragu, yang cemas, Asaf pernah mengatakan di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-25 dan 28. Siapakah gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak Ibu, kisah Abraham Lincoln disebut sebagai presiden terbaik Amerika. Apa yang membuat Abraham Lincoln berhasil dalam tugasnya dalam mengemban jabatannya sebagai presiden? Setiap hari Presiden Abraham Lincoln berlutut
di samping tempat tidurnya dan berdoa dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus, tolong saya untuk dapat memimpin bangsa yang besar ini. Keberhasilan Abraham Lincoln terletak pada kesadaran dirinya untuk selalu mengandalkan pertolongan Tuhan, untuk selalu mengandalkan kuasa Tuhan, selalu memilih pilihan yang terbaik. Oleh karena itu, mari saat ini kita belajar untuk memilih yang terbaik. Dosa ketidaksetiaan bangsa Yehuda dalam hubungannya dengan Allah menjadi peringatan bagi kita sekalian. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk tetap setia kepada Allah dengan mengandalkan Allah di dalam sepanjang kehidupan kita. Mari bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mintalah penyertaan Tuhan, tuntunan dan bimbingan atas hidup kita semuanya. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui bahwa kita, Anda dan saya tidak bisa menjalani semuanya tanpa Tuhan. Percayalah, ketika kita membuat pilihan yang benar, hidup yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, pasti hidup kita akan diberkati. Semakin hari semakin luar biasa. Kiranya perenungan kebenaran firman Tuhan pada hari ini akan membuat kita membuat pilihan-pilihan yang benar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.